harus dipersiapkan dengan matang, proyek-proyek apa aja yang bakalan dikasih ke mahasiswa buat melatih hard skill maupun soft skillnya gitu, biar punya dampak juga untuk kita dan juga untuk mitra, terutama juga untuk pemerintah yang udah memfasilitasinya gitu. Halo, semangat lagi Sobat Bio, kembali lagi di podcast Biosync, podcastnya Seameo Biotrop. Saya Alia Safira akan memandu nih podcast hari ini. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Kita sapa dulu, semangat pagi atau selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Oke, jadi hari ini kita sesi sharing-sharing gitu ya tentang MSIB. Mohon izin nih teman-teman, MSIB ini merupakan magang bersertifikat bagian dari program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa kampus satu universitas di Indonesia ini bisa merasakan aktivitas di luar kelasnya atau di luar kampusnya. Nah, di sini kita kali ini kedatangan mahasiswa MSIB dari, silakan Mbak. Hai, aku Tika Suci Rizkyah Putri dari Universitas Terbuka, program studi pendidikan biologi semester 7 Oke, universitas terbuka di daerah mana kalau boleh tahu Mbak? di Jogja. Oh, Yogyakarta, Iya. Bang Jowo ya. Iya. Oke. Jadi di sini magang sertifikat ya. Mbak Tika ini ambil jurusan atau topik apa nih, Mbak, kalau boleh tahu? Aku di sini ngambil divisi pertanian perkotaan berkelanjutan. Oh, pertanian perkotaan berkelanjutan. Iya. Mbak ini kan dari pendidikan biologi ya? Iya. Nah, kenapa nih tertarik mengambil perkotaan Pertanian berkelanjutan? Nah, kenapa tuh? Karena waktu pertama kali daftar itu dicantumin kita akan belajar hidroponik, minyak atsiri, terus budidaya perikanan tropis, dan itu tuh kayaknya biologi banget ya, mendukung untuk besok kedepannya. Kan saya besok akan menjadi guru, jadi menurut saya itu juga akan ngembangin kompetensi saya untuk bisa ditularkan ke anak didik saya gitu. Oh, luar biasa nih Sobat Bio. Berarti salah satunya ada hidroponik ya. Iya. Jadi di Universitas Terbuka Jogja itu juga belajar tentang hidroponik tentunya Mbak ya. Untuk mata kuliahnya ada praktikum itu juga sih Mbak. Oh, ada Cuman juga. belum sedalam dan sedetail di sini gitu. Oh gitu. Jadi di sini makin dalam aja nih ya Iya. tentang hidroponik, luar biasa nih. Jadi kalau udah kembali ke Universitas Terbuka langsung pengetahuannya bertambah ya. Iya, Oke, amin. luar biasa. Jadi Mbak Tika ini mulai magang bersertifikat ini kapan tuh Mbak? Tepatnya tanggal 18 Agustus sampai 31 Desember 2022. Tapi kita baru datang ke Sameo Biotrop ini pada tanggal 29. Oh, Jadi yang tanggal 18 Agustus sampai tanggal 29 itu kita via daring dulu. Oh gitu. Magang via daring. Habis itu tanggal 29 setelah ada tiket untuk keberangkatan kita baru bisa ke sini. Oh, luar biasa. Dari UTI sendiri ada berapa orang nih Mbak dari Untuk dari program studi saya cuman saya. Oh, jadi cuma sendiri Iya, ya, cuma luar sendiri. biasa sendiri. Iya. Kalau dari Jogja ada berapa orang tuh Mbak? Atau Mbak Kurang sendiri tahu juga? kalau ini. Soalnya kalau di UT itu kan tiap daerah nggak mesti ketemu sama temen, nggak kenal siapa-siapa gitu. Jadi kurang tahu sih untuk komunikasi terkait siapa aja yang ikut MSIB ini. Oh gitu. Jadi dari Jogja ke Seameo Biotrop sendiri. Sendiri. Ih, luar biasa. Jadi awalnya sendiri tapi sekarang udah banyak ya kayak Iya, temannya sudah Mbak. banyak teman juga di sini. Jadi memperluas relasi Iya, ketemu benar. sama teman-teman dari kampus lain gitu. Benar-benar. Di topik Mbak Tika sendiri ini berarti ada 10 orang ya? kalau nggak Ada salah. 9. Oh, 9. Iya. Oh, jadi udah kenal semua lah ya. Iya. Itu kalau boleh tahu dari mana aja tuh Mbak? Ada 4 anak dari Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, sama yang satu itu dari Universitas 11 November Kolaka, Sulawesi Tenggara. Oh, luar biasa. Diverse banget ya. Iya. Dan Mbaknya ini udah merasa kayak keluarga sendiri nggak sih? Iya, iya, udah berjalan hampir 2 bulan ya Mbak di sini, jadi kayak ikatannya kita tuh udah oke. Gina ya. Iya. Berarti tinggal sebulan lagi ya. Berarti bener ya? Iya, 1,5 bulan mungkin ya. 1,5 Iya. bulan. Iya. Iya, November Desember. Iya, kerasa nggak sih tiba-tiba udah 1,5 bulan aja? Iya, iya, cepet banget gitu waktunya. Oh iya, berarti di Biotrop ini kan belajar tentang pertanian perkotaan berkelanjutan. Itu kira-kira dari Mbak Tika sendiri ada nggak sih insight menarik atau harusnya tuh gini nih, atau tantangan atau rintangan yang menurut Mbak Tika tuh harus diperbaiki gitu, atau masalah-masalah apa yang ada di
topik pertanian perkotaan berkelanjutan ini? Untuk kendala atau masalahnya mungkin karena basic kita tuh berbeda-beda dan kita harus satu tujuan, satu visi, satu misi. Jadi tuh kayak apa ya? Setiap kita tuh punya kendalanya masing-masing gitu. Dari pribadi aku aja tuh kayak semua topik itu aku harus mulai dari nol gitu, harus belajar dari nol. Jadi mungkin dari teman-teman juga ada yang iya, ada yang enggak, karena kan jurusan kita juga berbeda-beda nih di satu divisi. Untuk aku sendiri, selain semua harus dimulai dari nol, juga kayaknya belajarnya lebih ekstra gitu Mbak. Soalnya kan aku full online nih. Kemudian di sini pembelajarannya kita full offline. Betul. Jadi kayak tantangan, aku berarti harus belajar nih seperti teman-teman gitu lah. Ya berarti pas kesini tuh langsung praktikal ya. Iya. Karena selama ini di universitas sendiri online gitu. Iya, Pas di sini langsung online. offline. Pasti beda banget dong Beda rasanya. banget. Terus di sini ada teman-teman. Jadi kalau ngerjain tugas tuh kayak enak bareng-bareng. Kalau Oh, biasanya iya, kan iya. sendiri gitu Iya, kan. Kali bener-bener. ini bareng-bareng terus bisa sharing gitu. Jadi lihat Zoom terus kan daring, Iya. ngelihat hidroponik, dan sini tuh langsung belajarnya offline, prakteknya offline, iya, dan ngerjain betul. tugasnya offline. Oke, luar biasa banget di sini. Menurut Mbak Tika sendiri nih, apa sih kesan pesan selama di Biotrop ini gitu? Selain dari pelajarannya gitu, dari mungkin gurunya atau apa dosennya, pengajarnya, Iya. ya. Mentornya baik-baik banget. Oh, boleh disebut siapa tuh Mbak mentornya? Mentor aku ada banyak. Oh gitu. Coba Ada boleh Mbak disebutin. Dewi. Hai Mbak Dewi. Terus Mbak Riana, Mas Dery. Oh, Itu iya, untuk mentor yang divisi pertanian ya. Terus untuk dosen-dosennya tuh ada Pak Pri, I see. Pak Dodo, terus Pak Hari, Oh iya. Mbak Iya. Sheila, Iya. Mbak Riana. Oh ya. Itu seru banget ya. seru-seru banget dan mereka baik-baik banget. Kayak mereka sabar menghadapi kita yang dari berbagai jurusan, kemudian mereka harus ngajarin dari nol. Itu mereka luar biasa sih. Jadi aku kayak ketemu mereka tuh kayak wah beneran kuliah nih, beneran praktik banget nih, bisa tatap muka langsung. Jadi bisa sharingnya tuh lebih banyak gitu loh, untuk pengetahuan yang belum aku tahu gitu. Oh iya, banyak juga ya mentornya. Mungkin udah berasa kayak keluarga sendiri ya. Iya, kakak kali ya. Kakak kali ya. Dan kalau nggak salah kemarin itu kita juga ngerayain apa? 17-an ya di Biotrop. September ceria Iya, ya. September ceria. Dan situ berasa banget gak sih Mbak kayak kekeluargaan di Biotrop itu menurut Mbak Iya, Tika sendiri? jelas banget ya. Jadi kayak kita ikut lomba aja kayak random dah, ambil siapa aja yang mau, oke gitu. Jadi kayak kita lebih dekat gitu. Jadi nggak ada kayak space antara aku ini pegawai dan aku mahasiswa magang, itu kayak nggak ada gitu loh Mbak. Jadi kayak ya udah, kita emang satu atap ibarat kata gitu ya, satu rumah, jadinya ya kita saling gitu aja sih menurutku. Luar biasa sekali. Berarti kayaknya kalau Mbak Tika udah balik bakal kangen gak sih ke Biotrop? Kayaknya iya deh. Tapi sebelumnya ke Bogor itu baru sekali ini Mbak. Iya, baru kali ini ke Bogor. Kayaknya ke Bogor dan langsung Biotrop ya Iya. gitu. Jadi selama di Biotrop ini udah kemana aja nih Mbak? Maksudnya selama di Bogor ini kemana aja nih? Kan banyak banget nih, kebun raya, mall. Iya, ke kebun raya udah, Udah. ke mall-mall udah, Mall Boxes lah ya di depan. ke puncak sih Mbak yang belum. Oh belum? Iya, Gas soalnya lah. pas kita mau ke sana tuh juga apa namanya, one way kan. Oh iya Jadi harus benar. berangkat subuh gitu loh. Jadi kayak waduh, kalau kayak gitu harus plan. Sedangkan kita tuh kalau pergi tuh tergantung jadwal magang gitu loh. Kadang kan ada yang untuk apa namanya, istirahat untuk ngerjain tugas gitu loh. Jadi kadang kita memanfaatkan, kita ngerjain tugasnya ngebut, habis itu kita baru liburan gitu. Iya. Jadi kalau misalkan mau ke puncak tuh harus planning jauh-jauh gitu. Oh iya, padat juga ya lumayan ya. Kalau boleh tahu gimana sih Mbak waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, hari Senin sampai Jumat? Iya, untuk magangnya ini hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 sampai pukul 16. Oh kayak kuliah banget ya, Iya, dari jam iya. 8 sampai jam 16. Ya kayak pekerja lah Mbak, Iya, 8 jam. Bener-bener, bahkan kayaknya kalau kuliah pun nggak full ya, dari jam 8 sampai jam 4 kan ada gap-gapnya biasanya Iya kan ya. biasanya, iya sih. Cuman kalau ini kan kita kan magang kan esensinya bekerja kan, jadi Iya. kayaknya kita
disamakan dengan para pekerja gitu loh. Kan Biotrop juga bukanya jam 8 sampai jam Iya betul, 16, mengikuti jam iya. kantor ya. Iya. Iya iya. Terus di sini tuh kan Mbak berarti ikut di batch 3 ya, Iya. batch 3. Nah, harapan dari Mbak Tika tuh apa sih untuk mungkin ada batch-batch selanjutnya atau harapan saran dan lain-lain? Untuk di Biotrop nih, Iya, boleh di Biotrop. mungkin kalau dari aku tuh, dari mahasiswanya tuh kayak persiapin diri dengan matang, terus gali informasi tentang mitra yang akan kita tuju, biar kita tuh di mitra tuh nggak terlalu kaget, meskipun tujuan MSIB ini keluar dari jurusan kita, tapi tuh paling nggak tuh kita paham lah dasar-dasarnya, terus di tempat yang akan kita tuju, di mitra yang akan kita tuju tuh gimana gitu, paling nggak kita harus mendalami itu. Kemudian untuk mitranya sendiri menurut aku sih harus lebih matang ya dalam mempersiapkan segalanya, karena SIB ini punya tanggung jawab, jadi kayak mahasiswa punya tanggung jawab, mentor punya tanggung jawab, mitra pun punya tanggung jawab, jadi kayaknya harus dipersiapkan dengan matang proyek-proyek apa aja yang bakalan dikasih ke mahasiswa buat melatih hard skill maupun soft skillnya gitu, biar punya dampak juga untuk kita dan juga untuk mitra, terutama juga untuk pemerintah yang udah memfasilitasinya gitu. Betul betul. Sayang banget kalau misalnya nggak dimatangkan sebaik mungkin ya. Iya betul. Iya ya, luar biasa. Jadi dari skala 1 sampai 10 nih, sematang apa sih batch 3 ini menurut Mbak Tika persiapannya? Di Biotrop nih Mbak, Ya, boleh ya? ya berapa ya? Terus kan saya juga nggak tahu juga nih ya tingkat kematangan untuk persiapannya tuh seperti apa. Cuman overall untuk sampai di titik saya di sini sampai bulan ini tuh ya mungkin sudah 8 lah. Oh, 2 lagi untuk menuju 10 ya. Iya. Oke, mungkin terakhir Mbak Tika nih sebelum jadi nanti kalau Desember sudah selesai, apa sih yang akan Mbak Tika bawa untuk kembali ke Jogja gitu? Apa hal positif apa yang bisa Mbak terapkan di Jogja gitu? Aku di sini banyak banget dapat hard skill maupun soft skill ya Mbak. Untuk hard skill mungkin materi-materi yang belum pernah aku dapetin di kampus aku bisa dapetin di sini. Kemudian itu bisa menunjang, kan aku setelah lulus harus jadi enggak harus sih, cuman aku pengen jadi guru. Jadi aku mengait-ngaitkan gitu deh antara magang sekarang sama materi-materi untuk anak tingkat SMP atau SMA besok gitu. Dan itu menurutku hard skillnya di sini tuh juga udah udah terasah gitu ya. Terus untuk soft skillnya nih di sini mungkin nggak semua orang menyadari soft skill itu kita dapetin secara cuma-cuma ya Mbak. Karena aku merasa di sini tuh aku dapat soft skill leadership, dapat, kemudian tanggung jawab tuh kayaknya di sini bener-bener dijunjung tinggi gitu. Kita dapat project ini ya kita harus bertanggung jawab dari A sampai Z gitu. Kemudian kerjasama, kolaborasi, terus soft skill komunikasi itu di sini dapat banget secara tidak langsung. Secara tidak langsung Iya. berkembang sendiri ya. Iya. Iya betul-betul. Ya, tapi ya mungkin nggak semua orang bisa merasakan itu sih ya Mbak. Dan gak semua orang bisa mengambil kesempatan itu ya. Iya betul. Oke. Tadi Mbak Tika sempat cerita bertanggung jawab, leadership, sosial, komunikasi di suatu proyek di sini. Boleh ceritain gak sih tanggung jawab apa yang diberikan dosen atau mentor ke tim Mbak Tika contohnya? Gitu. Yang project yang aku pegang ya Mbak, ini dari topik pertanian presisi di bawah bimbingan Pak Widodo. Itu kita ada tanggung jawab soal greenhouse hidroponik untuk persiapan GBM kemarin tanggal 5 sama 6 Oktober itu. Kebetulan aku ditunjuk sebagai PM, project manajernya. Jadi aku ngebagi-bagi temen untuk melakukan tugasnya gitu ya. Luar Dan biasa. itu tantangan banget Mbak, karena kita ngatur temen sendiri itu menurut aku tuh susah banget. Betul. Dan kayak mereka tuh kayak nyepelein gitu deh, kayak kan kita seini gitu, sedivisi gitu loh. Jadi kayak rasa sabar aku, tanggung jawab aku tuh Teruji. teruji banget di situ, di kegiatan itu, di proyek itu tuh kayak wah ini bener-bener ngebuka semuanya nih Iya gitu. benar. Jadi kayak aku bisa melihat nih tanggung jawab teman-teman tuh seperti apa. Terus dalam aku juga memimpin kayak
oh kayaknya aku salah nih dalam jadi PM ini, nggak harusnya aku kayak gini gitu, jadi bisa buat koreksi diri aku sendiri juga gitu. Iya, secara nggak langsung kita upgrade diri ya, Iya, kayak bener, Mbak. oh kalau kayak gini nanti next time nggak gini deh Iya, gitu iya, ya. bener. Kayak luar biasa. Jadi leadership, apalagi tuh mengatur teman-teman yang baru istilahnya baru kenal 2 bulan lah ya, Iya, iya, dari bener. background yang berbeda-beda, tapi luar biasa banget sih. Keren banget ya Sobat Bio di sini. Jadi Mbak Tika sebagai narasumber kita kali ini datang sebagai mahasiswa MSIB di mana dan dia dapat juga tanggung jawab sebagai PM tadi ya Mbak ya. Iya, PM. Luar biasa sekali dan alhamdulillahnya sudah selesai ya Mbak Iya, ya. alhamdulillah sudah selesai. Kita masih menunggu proyek-proyek yang Oke. lain. Siap. Oke, Mbak Tika, makasih banget nih kulik-kulikan hari ini luar biasa banget. Saya terima kasih sekali Mbak Tika udah jauh-jauh juga dari Jogja ya datang ke Biotrop untuk menuntut ilmu dan gak kerasa 1,5 bulan lagi udah kembali Selesai, lagi. ya. Iya gitu. Mungkin boleh closing statement nih dari Mbak Tika untuk Sobat Bio yang ada di rumah tentang apapun boleh, silakan. Menurut aku hal-hal baik hal-hal baik yang kita dapat hari ini itu pasti akan berbuah manis di hari esoknya. Jadi tiap hari kita nggak usah mikirin hal-hal yang negatif, tapi hal-hal baik aja yang kita lakuin, karena itu pasti akan ada hasilnya gitu. Oke, luar biasa. Jadi kita buat aja kebaikan atau energi sebanyak mungkin karena kita tahu ketika kita melakukan kebaikan yang lain akan datang Iya, ke kita dan kapanpun itu dan datang. akan kembali ke kita. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Tika atas Iya, closing sama-sama, statementnya. Oke, terima kasih Sobat Bio, ini seru banget ya, banyak banget pelajaran yang bisa kita dapetin dari Mbak Tika nih. Dan saya Alia Safira mungkin memberikan closing statement juga seperti Mbak Tika. Mbak Tika ini kan jauh-jauh nih dari Jogja ke Bogor, istilahnya menuntut ilmu gitu ya, menuntut ilmu jauh-jauh. Padahal di Jogja pun ya mungkin banyak ilmunya di sana gitu. Tapi Mbak Tika ini dari Jogja terbang atau kereta ke Bogor mendapatkan ilmu dan Mbak Tika nanti kembali lagi ke Jogja untuk menerapkan ilmu yang didapatkan dari Bogor gitu. Jadi luar biasa sekali, ilmu itu bisa berkembang dengan cepat gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Tika dan terima kasih Sobat Bio sudah menyaksikan dan jangan pernah lelah karena pasrah sebelum Tuhan mengatakan sudah. Oke, saya Safira pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Biosing selanjutnya. Dadah.